ada di mereka-mereka yang tertakbis. Jadi kalau dibilang Romo Ari itu jelai, tenang. Sangat banget. Tapi sak jelai-jelai ini Anda tidak bisa menghargai Romo Ari. Karena Romo Ari pas konsekrasi itu tidak lagi menjadi Romo Ari, tapi menjadi Kristus sendiri. Ayo, orang rimbang. Ngeri. Itu yang namanya otoritas in persona Christi. Sok pinter. Nomor 6, imam yang mempunyai otoritas magisterium terdekat adalah uskup. Tadi sudah disampaikan oleh Romo Ari. Jadi Kristus kita yang terdekat itu adalah uskup. Maka pastor paroki dan vikaris paroki adalah pembantu uskup. Aku lumayan ketua programasi. Romo Ari pembantu. Yang ke-8, struktur dalam pengurus gereja itu jadinya seperti ini. Dinamai pengurus gereja dan papa miskin, disingkat dengan PGPM. Jadi itu mulai tahun 2018 itu. Sebelumnya enggak. Sebelumnya orang nyambung. Sebelum tahun 2018 ketua dewan paroki ini awam, bukan Kristus. Jadi kalau awam jadi ketua dewan paroki, dewan pastoral, umat gereja Katolik tidak mengikuti Kristus, tapi mengikuti yang lain. Pak Max, Sopo, ini situ bukan sih. Maka kalau kita lihat dalam diagramnya, pemimpin tertinggi terdekat adalah uskup, yang mempunyai otoritas in persona Christi terdekat adalah uskup. Maka PGPM itu struktur organisasinya ketuanya ya pastor paroki. Ini tetap benar. Kemudian dewan pastoral paroki ketuanya ya Romo paroki, pastor paroki. Semuanya itu pastor paroki. Jadi PGPM itu pastor paroki, ketuanya dewan pastoral paroki ya ketuanya pastor paroki. Nah terus piye? Nek trias politikanya John Locke dan Rousseau itu kan mengatakan otoritas itu harus dibagi supaya terpisah dan tidak koruptif kan gitu toh. Ada otoritas kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif terpisah sehingga ada kontrol kekuasaan. Tapi dalam gereja Katolik nggak laku. Kontrol kekuasaannya langsung dari Kristus yang pasti dia adalah aturannya, legislatornya, yang juga eksekutornya dan juga yudikatifnya. Jangan khawatir. Pada posisi tertentu gereja Katolik bertanggung jawab kepada uskup yang adalah Kristus sendiri. Maka apapun yang diputuskan oleh gereja Renggolayan dan paroki manapun itu nanti tetap harus bertanggung jawab pada uskup. Kalau uskup mengatakan tadi mengatakan C ya sudah C. Meskipun PGPM mempunyai otoritas untuk memutuskan apapun yang akan diambil di paroki. Karena struktur tertinggi itu PGPM. Jadi PGPM itu yang struktur tertinggi dalam setiap paroki. Jadi kalau pastor paroki itu masuk dalam PGPM. Karena tetap harus ada Kristus dalam keputusan tertinggi di paroki. Nah PGPM itu berhak memutuskan apapun. Arep ngajak umate bakso itu, ya. Arep ngajak umate maut itu. Keputusannya ada di PGPM. Dewan Pastoral itu menjalankan otoritas dari PGPM. Itu mulai tahun 2018. Maka sekarang harus mulai mengenal apa itu PGPM. Supaya tahu persis bahwa yang punya otoritas memutuskan di gereja Katolik paroki adalah PGPM, bukan Dewan Pastoral, tapi PGPM. Otoritas tertinggi dalam setiap paroki adalah PGPM, yang ketuanya adalah Romo Ari, pastor paroki. Kemudian anggotanya ex officio adalah wakil ketua 2, itu ex officio. Kemudian bendahara PGPM adalah ex officio, bendahara umum. Itu ada Pak Petrus, bendahara umum yang sudah rawuh. Pak Petrus, terima kasih sudah rawuh. Pak Petrus harus dari Panggang. Perjalanannya 7 jam penerbangan ya. Tapi kita hargai dari Panggang luar biasa. Itu PGPM.
PGPM itu kalau memutuskan wes gerejone tak dol, itu yang memutuskan Romo dan tim PGPM. Karena otoritas terdekat dalam paroki itu ada di PGPM. PGPM tidak perlu pamitan pada Dewan Pastoral untuk misalnya mau beli tanah, mau beli rumah, mau bangun hotel, boleh diberi hak. Di file yang saya kirim ada SK PGPM yang disebut Akta PGPM. Di situ ada satu klausul yang menyatakan bahwa PGPM mempunyai otoritas untuk mengelola paroki, yang di pasal-pasalnya dikatakan boleh menambah harta kekayaan atau menjual, memindahtangankan harta kekayaan paroki. Kekuasaan tertinggi ada di sana.